Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Duta Besar Swiss, Excellency Oliver Jenner, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Duta Besar Uni Emirat Arab, sahabat saya Excellency Abdullah Salem Al-Dahairi, dan Wakil Duta Besar Selandia Baru Ibu Gisel Larkom, terima kasih Bu atas kehadirannya. Bapak Wamen yang saya hormati dan seluruh pejabat di Kementerian SDM, teman-teman pelaku usaha ada di RUT, Pertamina, PLN, dan mohon maaf teman-teman dari BUMN yang saya tidak sebut satu persatu karena yang tadi saya lihat mukanya di RUT Pertamina sama PLN. Mungkin yang lainnya saya punya muka agak kabur sehingga tidak lihat mungkin ya. Bapak Ibu semua undangan yang saya hormati. Pertama, saya harus mengucapkan selamat kepada Kepala PPSDM Pak Prahoro sebagai Ketua Panitia yang telah menyelenggarakan Human Capital Summit yang sudah berjalan beberapa waktu. Saya ingat betul waktu itu saya baru masuk jadi menteri 1 bulan. Saya bergeser dari Kementerian Investasi ke SDM. Pak Prahoro menyampaikan ide dan gagasan sebagai instrumen untuk mendorong agar penyiapan sumber daya manusia yang baik. Karena itu saya pikir ini adalah bagian daripada proses itu. Yang kedua Bapak Ibu semua, saya harus mengatakan bahwa kondisi geopolitik, geoekonomi global sampai dengan sekarang ada pada persimpangan. Kondisi yang tidak ada kepastian. Khususnya terkait dengan transisi energi. Dan kalau kita menengok ke belakang, persoalan ketidakpastian ini muncul berentetan. Mulai dari perang dagang antara China dan Amerika pada 2016-2017. Kemudian puncak, kemudian lahirlah COVID. COVID belum selesai, kita masih sibuk dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Lahir lagi perang antara Ukraina dan Rusia. Belum selesai perang Ukraina dan Rusia, muncul ketegangan di Timur Tengah. Dan kemudian terjadi lagi di India. Dan kemudian kepemimpinan baru Amerika di bawah pimpinan Presiden Trump melahirkan suatu kebijakan baru tentang ekonomi yang hampir semua negara yang neraca perdagangannya bagi Amerika defisit itu mengalami sebuah dinamika yang tak kunjung pasti, termasuk Indonesia. Tidak hanya sampai di sana Bapak Ibu semua, Amerika pun keluar daripada komitmen Paris Agreement. Yang itu merupakan cikal bakal lahirnya konsensus global untuk menuju net zero emission. Tapi itu sudah terjadi. Kita tidak boleh pasrah dan hanya melihat dinamika global. Tapi kita harus menarik apa sesungguhnya yang harus kita lakukan di negara kita. Dan oleh karena itu kita harus melihat keunggulan komparatif kita, agar kita tidak terlena dengan kondisi global. Nah, tantangan global hari ini dalam pandangan saya harus ada 3 yang kita harus lakukan. Yang pertama itu adalah bagaimana menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional. Yang kedua adalah bagaimana kita mendorong hilirisasi sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan transisi
energi menuju net zero emission. Itu kata kunci. Tetapi untuk kita ke sana, saya ingin mengulas data kembali. Bapak Ibu semua, negara kita hari ini, kalau kita bandingkan dengan negara kita pada 96-97, khususnya pada persoalan lifting minyak, itu jauh berbeda sekali. Tahun 96-97 itulah puncak lifting kita yang luar biasa, di mana kita mampu memproduksi minyak kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,6 juta barel per day. Dan konsumsi kita hanya kurang lebih sekitar 500 ribu barel per day. Ekspor kita 1 juta barel. Dan itulah kemudian negara kita menjadi negara OPEC. Tahun 98 krisis ekonomi terjadi. Berbagai paket kebijakan ekonomi dari lembaga-lembaga yang kita yakini waktu itu seperti dokter yang ahli, salah satu diantaranya IMF, memberikan rekomendasi-rekomendasi yang salah satu diantaranya adalah perubahan sistem undang-undang migas. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Lifting kita mulai dari situ turun terus. Sampai kemudian pada 2024, lifting kita itu hanya 580 ribu barel per day. Dan konsumsi kita 1,6 juta barel per day. Jadi kita impor BBM 1 juta barel per day. Jadi kondisi tahun 96-97 di mana kita ekspor 1 juta barel dan di 2024 kita impor 1 juta barel. Ini adalah hasil analisa dokter yang namanya IMF pada saat krisis tahun 98. Jadi Bapak Ibu semua, untuk urusan ini kita boleh percaya asing karena mereka adalah negara hebat. Tapi di balik kepercayaan yang kita kuat, kita juga harus ikhtiar. Tidak semua obat yang diberikan itu untuk kebaikan kesembuhan dari penyakit kita. Dan ini sudah terjadi, kita rasakan sekarang ini. Ini harus menjadi introspeksi, kesadaran kolektif. Maka apa yang harus kita lakukan ke depan, Bapak Ibu semua? Untuk mengurangi impor kita harus menaikkan lifting. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa apakah memang negara kita yang defisit setiap hari 1 juta barel per day itu sudah tidak punya sumur? Mungkin teman-teman di K3S banyak di sini. Dari total sumur kita hampir 40 ribu sumur yang kita punya, kita baru produksi tidak lebih dari 20 ribu. Ini pun sumur-sumur yang udah lama, yang kemudian pengelolaannya sangat konvensional sebagian, yang kalau kita melakukan penetrasi dengan teknologi, itu akan bisa meningkatkan lifting. Ada sekitar 6.000 sampai 7.000 sumur idle well yang kita harus kembangkan. Dan beberapa wilayah-wilayah kerja baru ada sekitar 60 sampai 65 yang harus kita tenderkan. Bapak Ibu semua, ini harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan lifting itu. Tantangannya adalah di saat kita baru menaikkan, isu global akan meninggalkan fosil. Keunggulan komparatif kita sekarang adalah sumur kita dan batu bara kita. Tapi kemudian kita didorong, dipaksa untuk menuju transisi energi. Tapi itu konsekuensi yang harus kita terima. Dan kita harus fokus, Bapak Ibu semua. Nah, dalam kerangka itu, maka harus kita mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil. Tidak bisa lagi kita dengan cara-cara manual. Pendapatan per kapita kita ke depan akan mencapai 10.000, 11.000. Itu apabila tenaga kerja kita mempunyai kualitas yang bagus. Nah, secara kebetulan ada 3 pekerjaan besar di Kementerian SDM. Yang pertama adalah bagaimana kita menaikkan lifting.
Yang kedua adalah bagaimana kita membangun hilirisasi di semua sektor. Dan yang ketiga adalah transisi energi. Dan ini kita membutuhkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 6,2 juta sampai dengan 2030, Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita untuk melakukan penyesuaian. Nah, Bapak Ibu semua, terkait dengan hilirisasi. Hilirisasi adalah sebuah kata kunci untuk menjadikan sebagai instrumen pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dan di semua dunia sekarang, orang berbicara hilirisasi, itu selalu pendekatannya ada dua. Green energy dan green industry. Dan terkait dengan itu, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif. Kita mempunyai cadangan energi baru terbarukan yang salah satu terbesar di dunia. PLTA kita, matahari, angin, geotermal, banyak sekali. Dan di samping itu, kita mempunyai CCS untuk menangkap carbon capture terbesar di Asia Pasifik. Ini harta karun kita sebenarnya. Kita mempunyai X sumur-sumur minyak, X sumur-sumur gas yang bisa disuntik CO2-nya. Dan hampir semua investor sekarang mencari negara yang mempunyai 3 keunggulan. Punya bahan baku, punya energi baru terbarukan, dan mempunyai CCS. Dan Indonesia punya itu. Kita punya itu Bapak Ibu semua. Nah, kemudian di bidang hilirisasi, kita sudah mengagendakan sampai dengan 2040, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar. Ini data ini dari Pak Nurul ini dulu. Pak Nurul ini deputi di Kementerian Investasi. Waktu saya masih CEO di Kementerian Investasi lah kira-kira begitu. Pak Nurul ya. 618 miliar US dollar ini kita bangun hilirisasi dari semua aspek. Tidak hanya pada aspek oil and gas, tidak hanya pada mineral batu bara. Pertanian, perikanan, perkebunan. Ini yang sedang ditakuti oleh beberapa negara lain selain Indonesia. Makanya sekarang banyak LSM yang mulai serang-serang Indonesia untuk menyangkut hilirisasi. Serang menyangkut nikel, serang menyangkut boksit, serang menyangkut dengan timah. Kenapa? Karena mereka tahu ini. Dan Bapak Ibu semua, perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami, dan saya sebagai Menteri SDM, sejengkal pun saya tidak akan mundur dari tekanan-tekanan asing untuk melanjutkan apa yang menjadi program hilirisasi. Enggak ada. Negara kita ini negara yang sudah merdeka, dan kemerdekaan kita rebut, bukan pemberian. Negara kita ini kita merdeka dengan pengorbanan jiwa dan raga. Tidak seperti negara lain yang diberikan kemerdekaan. Dan karena itu enggak ada alasan untuk negara lain mengatur negara kita. Karena kita juga tidak pernah mengatur negara lain. Dan hilirisasi adalah sesuatu final and binding untuk tetap kita jalan sekalipun banyak tantangan. Kenapa Bapak Ibu semua? Critical mineral yang sekarang masuk, contoh nikel. Nikel di dunia 43% cadangan menurut data geologi Amerika. Itu 43% cadangan nikel di dunia itu ada di Indonesia. Selebihnya ya ada tetangga kita Australia, ada tetangga kita Filipina, sedikit ada sebagian di Kanada.
Tapi yang paling banyak negara kita. Dan nikel ini kan baru saja, bayangkan Bapak Ibu semua. Hilirisasi di bidang nikel pada tahun 2017-2018, ekspor nikel kita itu hanya kurang lebih sekitar 3,3 miliar US dollar. Hanya 3,3 miliar US dollar. Kita menyetop ekspor ore nikel, waktu itu saya masih Menteri Investasi, 2019-2020, 2023, begitu kita menyetop, membangun industri, ekspor kita sudah mencapai 34 miliar US dollar. Dan sehari ini sekarang kita salah satu negara terbesar eksportir. Tentang turunan daripada hilirisasi nikel, stainless steel dan macam-macam itu. Banyak yang protes. Katanya kotor nikel Indonesia. Saya bilang mana ada nikel yang seperti tidur di kasur empuk. Ya nikel pasti ada tanahnya lah. Macam-macam dibuat. Karena apa? Kita sudah mulai menuju kepada satu roadmap yang jelas. Bahwa dalam proses hilirisasi masih ada kekurangan, setuju saya. Dan itu kita harus melakukan perbaikan. Kita harus melakukan perbaikan. Nggak ada sebuah negara di dunia ini yang begitu melakukan suatu program yang besar, tiba-tiba sempurna. Nggak ada. Nggak ada. Bapak Ibu semua. Dan untuk nikel, kita membangun ekosistem baterai mobil. Ini menuju kepada green energy. Nah, tenaga kerjanya banyak di sini nih. Jadi ini harus betul-betul kita mampu beradaptasi dengan lapangan pekerjaan, Bapak Ibu semua. Kami hanya menyiapkan roadmap-nya. Tapi kampus segera menyesuaikan. Jangan kampus melahirkan output lulusan kampus yang tidak adaptif dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Nanti orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Bahaya nanti. Ini, Bapak Ibu semua. Kita bulan Juni besok kita akan bikin groundbreaking pertama. Investasi sekitar 6-7 miliar US dollar. Ekosistem baterai mobil pertama di dunia dari hulu ke hilir. Dari tambang, mining, smelter, HPAL, prekursor, katoda, baterai sel. Itu belum pernah ada. Beberapa negara Eropa minta agar baterai selnya itu harus dibangun di dekat pabrik mobil. Ya aku bilang kalau begitu begini caranya. Silakan kalian bangun baterai sel, tetapi prekursor katoda di negara kami tetap di kami kirim ke kalian. Supaya ada win-win gitu loh. Win-win itu fair, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bukan 70-30. Gitu. Bukan di sana enak, di sini menderita. Nggak bisa begitu, nggak fair. Nah ini untuk menyangkut daripada ekosistem turunan nikel dan pohon industrinya sudah ada. Pohon industrinya sudah ada. Bapak Ibu semua. Ini untuk nikel. Sekarang tembaga. Konsentrat kita. Sekarang kita tidak lagi melarang, tidak lagi mengekspor konsentrat. Seluruh produk tembaga kita bangun hilirisasi. Freeport dari saya belum lahir, karena kebetulan saya orang Papua, dari saya belum lahir. Sampai saya kuliah dibeasiswakan oleh Freeport 1 tahun waktu itu. Sampai saya jadi menteri investasi, nggak bangun smelter. Ketika saya jadi menteri investasi, masuk dalam tim negosiasi, ada Pak Nurul. Saya minta Freeport harus membangun smelter sebagai syarat perpanjangan kontrak 2018. Waktu itu bersama-sama Pak Menteri SDM dulu, Pak Arifin. Saya bilang, udah
Alasanmu itu sebelum saya lahir sampai saya jadi menteri saya sudah hafal. Udah, jangan pakai gaya-gaya lama lagi, nggak bisa lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Smelter Freeport dibangun dengan biaya 3,4 miliar US dollar. Itu adalah smelter single line terbesar di dunia dan sekarang sudah produksi. Yang kayak begini aman, dulu Newmont, sekarang udah jadi juga. Di Freeport itu melahirkan 60 ton emas, kurang lebih 50 sampai 60, di Aman itu 18 sampai 22 ton. Jadi kurang lebih sekitar 70 sampai 80 ton emas per tahun. Yang dulunya kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu semua. Nilai tambahnya itu dibawa keluar. Nah, ini juga bagian dari lapangan pekerjaan. Dan kita akan dorong untuk membangun industri hilirisasi di sektor kabel dan macam-macamnya. Copper oil dan segala macam. Pohon industrinya ada nggak? No, itu. Jadi sudah ada barang ini. Jadi negara kita membangun hilirisasi itu bukan omon-omon. Bukan konsep tiba saat tiba akal. Enggak. Jadi jangan ada orang negara lain yang merasa dia lebih pandai, lebih paham terhadap negara kita. Yang paham negara kita ya kita sendiri. Itu Bapak Ibu semua. Jadi saya minta teman-teman yang juga mengelola sumber daya alam, ini harus kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana menyiapkan lapangan pekerjaan. Itu untuk koper. Ada satu lagi, boksit. Ini boksit kita sekarang saya baca di beberapa artikel media luar mengatakan nggak pas macam-macam. Apa yang nggak pas? Yang pas kamu, kami nggak pas terus. Terus sampai kapan kami ini pas? Jadi Bapak Ibu semua hati-hati, kita harus mempunyai nasionalisme. Ini pasal 33 ini. Kekayaan semua ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimalnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Jadi jangan kita salah-salah dalam menerjemahkan apa yang menjadi pikiran teman-teman di sana. Bapak Ibu semua pasti teman-teman tanya juga, apakah kita boleh ekspor energi baru terbarukan ke luar negeri? Saya katakan dari awal, Indonesia ini terlalu baik. Minta apa aja kasih. Mau minta energi baru terbarukan, kasih. Meminta kita CCS, kasih. Minta bahan baku untuk raw material, kasih. Pertanyaan saya, apa yang kamu kasih untuk Indonesia? Bukan apa yang kamu kasih kepada kelompok-kelompok orang tertentu. Nggak bisa. Ini negara. Jangan deal ke 1-2 orang, seolah-olah itu sudah merepresentasikan negara. Nggak bisa. Sudah cukup kita belajar pada masa lampau, Bapak Ibu semua. Menteri-menteri di zamannya Pak Prabowo ini, ahli semua. Tidak ahli pun ahli olah, sebagian. Itu. Jadi kalau ilmu olah, kita pahamlah. Itu yang orang Papua bilang, Ade, kau belum tulis, kakak sudah baca. Itu. Jadi ini semua kita sudah paham. Jadi saya sampaikan bahwa kita akan kasih. Tapi harus win-win. Harus kita fair. Kita harus fair. Nah, terkait dengan persoalan energi. 1 minggu lalu kami sudah mengeluarkan RUPTL. RUPTL, di mana RUPTL itu sebesar 69,3 gigawatt. Ya, Pak Dirjen. 69,5 gigawatt. Oh, berarti kau tetap Dirjen, nggak berubah kau. Kau hafal, berarti kau kerja benar.
69,5 gigawatt. Bapak Ibu semua, banyak juga yang mengatakan bahwa Indonesia transisi energi lambat. Di dalam RUPTL ini 71% itu kita dorong dengan energi baru terbarukan. Ini Dirut PLN ini kerja keras Pak Darmo ini. Jadi saya mau tanya ya, negara-negara berkembang atau mungkin di dunia lah yang melakukan RUPTL 10 tahun ke depan yang progresif untuk mendorong energi baru terbarukan itu negara mana saja? Kamu bilang kamu nggak boleh pakai batu bara, oke. Tapi di saat bersamaan Eropa minta batu bara di negara kita, gimana itu coba? Aku bilang abu leke juga kadang-kadang ini. Yuk larang kita nggak boleh pakai batu bara, tapi yuk minta batu bara di kita. Jadi kita dikasih energi yang mahal, energi murahnya untuk mereka. Baru dibilang yang murah itu katanya kotor. Saya bilang nggak ada. Mau kotor kamu bersihkan, kita harus mempertahankan kedaulatan energi nasional kita. Nggak ada. National interest lebih tinggi. Dan sekarang kan sudah ada teknologi. PLTU itu kan bisa ditangkap carbon capture-nya. Bisnis baru lagi tuh. Jadi jangan dikira kita nggak paham, udah paham betul ini barang. Jadi Bapak Ibu semua, energi baru terbarukan dalam RUPTL itu betul-betul kita dorong secara masif dan ini jelas per tahun, per wilayah. 5 tahun pertama berapa? Dan kita akan bangun kurang lebih 48.000 kilometer sirkuit untuk transmisi atau 8.000 kilometer. Kenapa selama ini kita membangun energi baru terbarukan itu agak sedikit defisit dari target? Karena memang jaringan yang kita punya itu belum sampai di titik-titik di mana sumber energi baru terbarukan kita. Begitu Pak Dirjen? Ibu Dirjen betul ya? Oh, ini profesor yang bilang, jadi kalau saya kan sekolah ya biasalah, Google nggak ada soalnya kan. Jadi Bapak Ibu semua ini kita lakukan. Tujuannya apa? Agar industri-industri yang akan dibangun di Indonesia insya Allah akan ke depan memakai energi baru terbarukan untuk kemudian produknya akan kompetitif dan harganya lebih baik di pasar global. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Jadi terkait dengan itu jangan lagi ada yang tanya saya, kapan Pak pensiun batu bara? Saya berkali-kali mengatakan saya pensiunkan batu bara, oke, come on. Saya pensiunkan, yang penting ada pinjaman yang murah. Bunganya murah, teknologinya murah, sehingga tidak membebani subsidi negara dan tidak membebani rakyat kita. Dan kadang-kadang saya juga bingung ya, dalam pergaulan saya dengan menteri-menteri SDM di beberapa negara, mereka tetap konsisten pakai batu bara itu. Pakai terus. Tapi kan kita jadi anak baik gitu kan. Indonesia ini kan jadi anak baik gitu. Sekalipun kita tahu guru kita ini juga kadang-kadang abu leke gitu. Kita tahu gitu. Tapi jangan juga terlalu anak baik terus. Anak baik terus itu kadang-kadang kita dikibulin pun ingge. Datang di Menteri SDM dari Papua nggak bisa digituin. Saya tabrak kalau main-main. Jadi Bapak Ibu semua, selamat Pak Kepala BPSDM. Saya senang, saya sudah paparkan tadi peluang-peluang lapangan pekerjaan. Dan kita untuk industri hilirisasi adalah biar badai meruntuh pun nggak pernah kita mundur. Saya tahu ini sudah 2 bulan ini mulai ada pihak-pihak yang merasa tidak terlalu senang dengan program hilirisasi. Saya tahu itu. Tapi Indonesia akan menuju negara yang lebih baik. Seperti apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk kita mandiri energi dan berdiri di kaki
sendiri. Saya pikir hanya itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua sebagai informasi terakhir. Menurut data yang dikasih ke saya, itu terdapat 3.764 jenis pekerjaan di sektor SDM. Ngeri kali, banyak kali. 3.764 jenis pekerjaan di sektor SDM. Dari 3.764 sudah teridentifikasi. Nah, ini untuk lapangan pekerjaan nih. Sudah teridentifikasi 3.277. Sudah ada. Sudah masuk di data. Yang belum itu adalah sekitar 487 jenis pekerjaan. Jadi saudara-saudara saya, anak-anak muda di Republik ini, yang ingin mencari lapangan pekerjaan, ambil kuliahnya atau speknya di sini. Jangan ambil di bidang sosial terus. Sekarang sudah berubah nih. Kalau dulu cukup kita jadi aktivis, bisa pidato, bisa olah-olah dapat pekerjaan. Kalau sekarang nggak bisa. Dunia sudah berubah. Sudah harus profesional. Kalau generasi saya itu generasi olah-olah. Kayak Pak Angga Wira begini ya. Doktor olah-olah gitu. Sekarang udah nggak bisa. Nah, dari mana itu jenis pekerjaan? 79% itu di sektor ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi, 14% di sektor migas, 7% di sektor geologi mineral dan batubara. Jadi paling banyak di sana. Dan saya yakinkan kepada Bapak Ibu semua bahwa pemerintah di bawah pimpinan Presiden Pak Prabowo akan terus menerus tidak berhenti, selalu kreatif untuk meng-create peluang-peluang lapangan pekerjaan dengan cara seperti ini. Jadi kita sekarang mau ajak kerjasama. Kita menciptakan peluangnya, tapi teman-teman dunia usaha juga tolong meng-upgrade yang teman-teman anak-anak muda atau yang belum dapat pekerjaan untuk punya keahlian di bidang yang sudah kita sampaikan. Agar kita cun semuanya. Kepala BPH Migas ada ya? Pak Joko ya, Kepala SKK Migas, itu tolong K3S juga ya dipanggil, diajak baik-baik bicara. Mereka juga persiapkan anak-anak di daerah itu punya skill yang bagus. Jadi kita gotong royong, jangan konsesinya dikasih aja, lapangan pekerjaan disuplai dari tempat lain, nanti melahirkan ketimpangan. Jadi negara punya tujuan berhasil, pengusaha dapat untung, masyarakat daerah juga dihargai, agar mereka juga bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Saya pikir demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.